Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horror dengan judul Ada. Treat ini ditulis oleh @0point. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silahkan bisa mampir dulu dan di follow. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Terima kasih, and so get ready to be haunted. Nama-nama dalam kisah ini saya samarkan untuk melindungi privasi narasumber. Oke, malam itu seorang wanita muda berumur sekitar 25 tahun, berparas cantik dengan hidung mancung, berkulit putih dan bermata coklat merintih tak berdaya, ketika diarak warga satu kampung yang tak henti meneriaki umpatannya padanya. "Dasar wanita setan, kembalikan anak kami!" Badannya dililit tambang, diikat erat, lalu ujung talinya diberi penyangga kayu untuk menarik wanita itu layaknya binatang. Seolah tak ada yang mau atau berani menyentuh langsung wanita itu. Dirinya hanya bisa merintih menangis dengan kaki telanjang tanpa alas. Sepanjang jalan warga menghakiminya dengan umpatan emosional, tangisan amarah dendam. Tak jarang rotan dan batu melayang menimbuki wanita itu. Hari penghakiman ini seperti telah ditunggu oleh para warga desa yang sudah lama memendam geram. "Kamu mau makan anak saya, dasar setan!" teriak warga histeris. Setibanya di salah satu lapang, telah disiapkan tiang kokoh yang sudah dikelilingi kayu bakar tersusun tinggi. Wanita itu diikat di tiang tersebut. Para warga berkerumun mengintari menjadikannya tontonan paling ditunggu. Ya, wanita itu akan dibakar. Di situasi tersebut, wanita itu masih tak berkata barang sepatah kata apapun. Memberontak pun dia tidak. Dia hanya merintih menangis seolah pasrah menanti ajalnya. Garis lurus di hadapannya seorang pak tua berpakaian hitam, berjanggut putih panjang, memegang obor sembari menatap wanita itu. Nampak jelas, pak tua adalah tokoh masyarakat dan memiliki kemampuan supranatural yang paling dihormati di desanya. Pak tua mengangkat satu tangan sebagai isyarat, meminta warga untuk tenang. Situasi mendadak hening. Pak tua berdiri tak bergeming dan terus menatap wanita itu. Tak lama berselang, wanita itu berhenti merintih. Dia tersenyum membalas tatapan Pak tua. Matanya menjadi tajam. Perlahan dia tertawa memekik. Urat-urat di kulitnya menonjol keluar. Tawanya semakin melengking. Bola matanya memutih. Raut wajah kekhawatiran Pak tua terlihat jelas. Para warga mulai ketakutan. Di antaranya mundur beberapa langkah. Tak sampai di situ, wajah wanita itu kemudian menua. Giginya mengeluarkan taring, mulutnya melebarkan sobekan, kemudian mengeluarkan cairan hitam. Warga semakin riuh. Pak tua pun cemas. "Bakar!" perintah Pak tua. 4 orang pemuda di belakang Pak tua melemparkan obor ke kayu bakar yang mengelilingi wanita itu. Wanita itu terus tertawa memekik. Api merambat cepat karena sudah basah minyak tanah. Namun, belum sampai api menyentuh tubuhnya, wanita itu seketika menghilang. Para warga sontak menjadi ketakutan. Mereka langsung bubar berlari ke rumahnya masing-masing. Pak tua merasakan ancaman dan sesuatu yang buruk akan menimpa desanya. "Maduh, celaka kita!" gumam Pak tua didengar oleh 4 orang pemuda tadi yang masih berdiri bersamanya.
Api tidak bisa dimusnahkan dengan api, ucap Pak Empu padaku. Pak Empu merupakan anak Pak Tua yang juga menjadi salah satu pemuda yang turut melemparkan obor api ke arah wanita itu. Ya, dia adalah narasumber utamaku. Oke, mari kita lanjut ke peristiwa sebelum hari pembakaran itu. Pada zaman itu, kebanyakan orang lebih memilih melahirkan ke dukun beranak dibanding ke rumah sakit. Karena biaya persalinan di rumah sakit jauh lebih mahal, dan juga faktor jarak dari desa ke RS besar cukup teramat jauh. Jadi pasien melahirkan di RS tidak seramai sekarang. Tetapi hari itu ada pasien yang harus melahirkan dengan operasi karena posisi bayi melintang. Pasien terus meraung kesakitan. Bagaimana tidak? Sejak pagi dia masuk sampai lepas waktu maghrib, masih belum mendapatkan instruksi tindakan operasi dari dokter. Beruntung, Siti salah seorang perawat yang bertugas cukup sabar dan telaten dalam merawat pasien. Dia dibantu oleh rekan perawat lainnya yang bernama Yati. Berbeda dengan Siti yang aktif, Yati ialah sosok yang pendiam. Bila tidak bertugas merawat, dia lebih memilih menyendiri. Bahkan Yati jarang berbicara jika tidak ditanya lebih dulu. Parasnya yang cantik seringkali menjadikan Yati pusat perhatian dan sering digoda oleh rekan kerja lainnya, termasuk Satpam RS. Kala itu, pasien mengeluh tidak kuat. Dia meraung keras kesakitan. Namun dokter tak kunjung memberikan tindakan operasi. Siti kewalahan. "Teh, tolong, saya sudah tidak kuat," keluh pasien. "Sabar ya Bu, kita tunggu dokter." Ibu berbaring miring ke kiri, arah Siti. Kini pasien tersebut berbaring menghadap Yati yang berdiri di sisi kiri. "Yat, kamu jaga ibu dulu ya. Aku konsul ke dokter jaga di depan," ujar Siti. Yati hanya menjawab dengan mengangguk. "Sus, tolong, sakit. Saya nggak kuat," keluh pasien itu pada Yati. Yati hanya menatap perut pasien tanpa menjawab sepatah kata. "Sus, tolong dong, masa diam aja sih?" protes pasien. Kesal dengan respon Yati, Yati masih tak bergeming. Pasien itu terus meraung-raung kesakitan. Cicak, cicak di dinding. Diam, diam merayap. Lahir seorang bayi. Hap. Yati seketika bernyanyi pelan. Dia mengubah lirik di bait ketiga, kemudian hanya bersenandung di bait terakhir. Yati terus bernyanyi mengulang. Pasien itu nampak semakin kesal. Tak lama banyak cicak merayap dari berbagai sisi di langit-langit kamar bersalin. Cicak-cicak itu berkumpul, merayap tepat di atas posisi sang pasien. Lalu, "Cicak, cicak sus, tolong itu banyak cicak." Pasien gemetar ketakutan. Yati berhenti bernyanyi. Dia tersenyum. Serentak cicak-cicak itu jatuh menyergap tepat di perut pasien. "Ah!" Pasien berteriak kaget. Tanpa sadar tangannya memukul-mukul perut mengusir cicak. Pasien kalang kabut mengusir cicak di perutnya. Gerakan tubuhnya tak terkontrol. Yati hanya menyaksikan sembari tertawa kecil. "Ah, cicak, cicak, tolong!" Teriakan pasien itu terdengar keras sampai keluar ruangan. Siti datang menghampiri. "Bu, ibu kenapa?" tanya Siti dengan lembut. "Cicak sus, ini di..." Jawaban pasien terpotong begitu melihat sudah tidak ada cicak di perutnya. "Tadi di perut saya ada cicak banyak sus," terang pasien yang kemudian merasakan nyeri tak tertahankan di perutnya. Siti memeriksa. Pembukaannya sudah lengkap. Kepala bayi sudah terlihat.
Sontak Siti memanggil rekan perawat lainnya untuk membantu. Karena di luar dugaan pasien dapat melahirkan normal. Yati yang berdiri agak jauh dari pasien mengerjapkan mata, seolah tersadar sesuatu. Para perawat lain datang membantu, tetapi Yati justru malah keluar ruangan. Sudah biasa bagi perawat lain melihat Yati keluar ruangan ketika pasien hendak melahirkan. Tidak ada yang mengetahui alasan pastinya. Tak ada yang memprotes Yati, karena Yati selalu ambil bagian sibuk terlebih dahulu ketika mengurus pasien pada fase pra bersalin. Bahkan tak jarang membantu tugas perawat-perawat lainnya. Persalinan pasien berlangsung lancar. Anak laki-laki dilahirkan normal dan selamat. Hari-hari bayi dipisahkan. Siti membawa bayi itu keluar ruangan untuk dibersihkan. Siti memasuki ruangan memandikan bayi seorang diri. Dia membersihkan bayi baru lahir itu, sementara perawat lain meneruskan penanganan pasien. Bayi yang semua menangis keras tiba-tiba berhenti menangis. Siti mencium aroma melati. Mulanya dia menghiraukan, tetapi lama-lama wangi itu berubah menjadi bau semerbak kemenyan. Bulu Siti meremang. Dalam hati dia merapalkan doa. Bayi itu menangis lagi. Lalu terdengar suara perempuan bergumam melantunkan nada lagu cicak di dinding. Bayi itu berhenti menangis, seolah mendengarkan suara senandung lagu cicak di dinding dengan lantunan tempo yang sangat lambat. Suara itu berasal dari langit-langit ruangan di sisi belakang Siti. Tangannya mulai gemetar memegang sang bayi. Jantungnya berdegup lebih kencang. Siti ketakutan. Suara senandung itu semakin keras dan dekat. Sekujur tubuh Siti membeku. Dia merasakan sosoknya merayap yang mendekat menghampirinya. Sosok itu kini jelas berhenti tepat di langit-langit atas kepala Siti. Dia mempererat genggamannya ke sang bayi. Perlahan Siti mendongakkan kepala. Ada yang menetes ke kepala Siti, cairan kental yang berbau amis. Siti memberanikan diri untuk terus menoleh ke atas dengan gemetar. Tubuhnya berupaya menjaga keseimbangan. Mata Siti terbelalak, kaki-kakinya melemas. Alangkah terkejutnya Siti melihat sosok wanita merayap, berambut panjang menjuntai, bola matanya putih, wajah tua hitam, giginya bertaring, dan keluar cairan kental hitam berbau anyir dari mulut sobeknya. Cairan itu menetes deras ke wajah Siti. Sekujur tubuh Siti membeku, lidahnya keluh, badannya gemetar hebat. Tetapi dia berupaya sekuat tenaga menjaga keseimbangan tubuhnya agar tidak roboh ke lantai. Kedua tangan Siti masih memegang erat sang bayi. Sekarang sosok itu menjulurkan tangan dengan kuku-kuku hitam panjangnya ke arah kedua bola mata Sari secara perlahan. Siti tak tahu apa yang harus diperbuat di situasi ini. Dia ketakutan setengah mati. Kaki-kakinya melemas. Entah berapa lama lagi mampu menopang pertahanan tubuhnya. Belum sampai jari makhluk itu ke mata Siti, tiba-tiba bayi di genggaman Siti menangis keras. Sosok itu beralih menatap sang bayi. Kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan, memperhatikan sang bayi. Kemudian tangannya berbelok ke arah ke bayi tersebut. Sontak Siti merundukkan badannya melindungi bayi itu dengan punggungnya. Sosok makhluk wanita mengerikan itu mengeram memekik mengalirkan deras cairan hitam pekat berbau anyir yang membanjiri punggung Siti. Tak lama, secepat kilat makhluk itu menyergap tubuh Siti. Dan Siti berteriak keras, seolah dirinya pasrah atas apa yang terjadi berikutnya. Teh Siti, kamu kenapa? Sentak Ayu yang merupakan rekan perawat Siti. Siti masih membungkuk ketakutan, tak berani sedikit pun menoleh. Oh alah, ini cuma cicak jatuh di punggung teteh, ujar Ayu dengan santai, sembari mengusir cicak di punggung Siti. Cicak itu melompat entah kemana.
Siti tersadar. Dia menoleh ke belakang dan benar ada Ayu di dekatnya. Siti masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi padanya. Dia menarik napas panjang mencoba mengambil alih tenang. "Kamu kenapa tadi teh? Takut cicak?" Ayu menyeringai tertawa kecil. Alih-alih ingin bercerita banyak pada Ayu, Siti membalas, gak apa-apa." Tangannya masih gemetar, tapi dia berupaya tenang. Kemudian melanjutkan aktivitasnya membersihkan bayi. Siti memeriksa tubuh sang bayi untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Tak ada yang aneh pada tubuh si bayi. Dirinya mulai berpikir, mungkin saja tadi hanya halusinasinya. Meski begitu, dia pun masih tidak yakin karena peristiwa tadi terasa benar-benar nyata sampai membuatnya berkeringat dingin. Siti mempercepat pekerjaannya membersihkan bayi, lalu menyerahkan bayi tersebut ke poli anak, unit pasca melahirkan. Siti kembali ke ruang bersalin. Tampak di sana dia mendengar rekannya sedang berdebat di meja jaga depan ruangan. "Tadi kamu Tias yang meminta ari-ari bayinya. Katanya biar kamu yang urus. Kok sekarang malah tanya lagi ke aku? Gimana sih?" Tegas salah seorang perawat ke rekan perawat lain. "Teh, aku gak berasa menerima. Orang aku aja baru selesai jahit pasien. Tanya aja Ayu kalau gak percaya," balas Tias. Perawat yang gak terima disalahkan. Rupanya mereka memperdebatkan ari-ari bayi yang hilang. Mendadak perasaan Siti menjadi tidak enak. Dia menghampiri rekannya. Sudah, jangan ribut. Tias, kamu laporan ke poli sama bagian reka medis soal ari-arinya yang sudah gak ada. Biar nanti mereka yang menentukan tindakan penyampaiannya ke pasien," ujar Siti menengahi. Perasaannya tidak enak. Dia merasa ada yang tidak beres dari rangkaian kejadian hari ini. Tak selang berapa lama, berita duka datang dari dokter poli anak yang menyatakan bahwa bayi yang baru saja lahir tadi mengalami penurunan oksigen drastis yang membuat kondisinya mendadak drop, kemudian tidak dapat diselamatkan lagi. Ya, bayi tadi meninggal dunia. Siti lemas. Entah mengapa dirinya merasa sangat bersalah. Dirinya terbayang-bayang oleh peristiwa mengerikan yang baru saja dialaminya. Sekarang, dia jadi yakin bahwa hal yang tadi dialaminya bukanlah halusinasi, melainkan benar-benar kejadian nyata. Keluarga pasien pun menangis histeris. Sang ibu juga merasa bersalah karena berpikir bahwa ini penyebab dari dirinya yang tidak kontrol ketakutan sampai memukul-mukul perut. Dari kejauhan, nampak Yati berjalan menghampiri. Yati masih diam seperti biasanya. Ibu pasien itu diantar Siti dengan kursi roda ke kamar rawat. Mereka berpapasan. Ibu pasien hanya menatap tajam Yati tanpa berkata apapun. Setibanya di kamar rawat, sang pasien bercerita pada Siti tentang peristiwa aneh yang dialaminya di kamar bersalin ketika hanya berdua bersama Suster Yati. Sejak saat itu, angka kematian bayi mendadak tinggi, Kang. Ari-ari bayi juga sering hilang, ucap Siti kepada aku. Beliau ialah narasumber keduaku. Dia adikku. Tiba-tiba Aksa berbisik pada aku. Kulihat matanya nanar. Energinya menjadi penuh amarah dan dendam. Dari situ aku tahu, ternyata ini alasan Aksa membawaku ke peristiwa ini. Sampai akhirnya aku mencari tahu lebih dalam. Aku membatin berkomunikasi padanya. Tenang, aku perlu tahu seluruh ceritanya dulu. Sebelum kita lanjut, mari ambil sejenak jeda untuk mendoakan almarhum adik Aksa. Suster Siti mengatakan bahwa sejak peristiwa itu, makhluk bengis itu semakin intens meneror.
Hampir seluruh perawat poli kandungan mengalami teror serupa. Diawali dengan senandung lagu cicak di dinding. Sangat mengerikan. Banyak yang berujung pingsan bahkan memutuskan berhenti bekerja. Tak hanya perawat, satpam dan karyawan rumah sakit lainnya juga kerap diganggu kala dinas malam. Wujudnya yang mengerikan. Gerakannya merambat dan merayap, serta berpakaian suster lusuh membuat dia dijuluki hantu suster rayap oleh warga rumah sakit. Jujur, teror di rumah sakit ini ngeri banget. Kalau aku ceritakan satu persatu akan panjang. Sampai suatu ketika, rumah sakit melakukan penyelidikan khusus atau fenomena tidak wajar ini. Sejak penyelidikan dilakukan, angka kematian bayi dan kehilangan ari-ari tidak sering sebelumnya. Tidak kerap dan sesering seperti yang dulu-dulu. Bahkan nyaris bisa dibilang tidak ada. Sampai pada peristiwa. Tetapi ternyata teror berpindah ke suatu desa. Di sana makhluk itu semakin bengis, apalagi kala maghrib. Di desa tersebut memang sudah gelap. Hari itu, bulan malu-malu menampakkan dirinya di Cakrawala. Di sebuah rumah kayu semi permanen, seorang ibu sedang merintih kesakitan dibantu oleh seorang paraji yang sedang bersiap melahirkan permata kecilnya ke dunia. "Ayo bu, tarik napas. Terus tekan bu. Ayo bu, terus," arah seorang paraji. Ibu itu merasa sudah sekuat tenaga mendorong tekanan dalam perutnya agar si bayi keluar. Namun ujung rambutnya saja tak kunjung terlihat. "Mbok, aku sudah gak kuat. Sakit mbok." Ibu itu terlihat lemas kehabisan energi. "Ambil minum dulu." Mbok Paraji meminta suami sang ibu mengambilkan minum. Mereka mengambil jeda sejenak untuk memberikan ruang kepada si ibu untuk mengisi kembali sedikit tenaganya. Tok 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 tok. Suara ketukan lambat pintu terdengar. Tok 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 tok. Sekali lagi, suasana hening. Semua terfokus pada sumber suara ketukan itu. Sang suami melangkah perlahan menuju pintu yang hendak dibuka. Tiba-tiba, dia merasa merinding. Tangannya terasa berat untuk membuka. Tok 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 tok. Suara ketukan lambat itu terdengar lagi. Sang suami menoleh ke belakang. Istrinya seperti memberi isyarat untuk membuka pintu. Dalam satu helaan nafas, dia membuka pintu dengan cepat. Tidak ada siapapun. Suami keluar satu langkah. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Tetapi memang tidak ada satu orang pun. Apalagi di desa itu, dari rumah satu ke rumah lain cukup berjarak jauh. Sejauh matanya memandang, hanya terlihat pepohonan besar dengan akar yang menjalar lebat. Dia masuk kembali ke dalam rumah, lalu segera menutup rapat pintu. Suasana masih hening. Hawa dalam ruangan menjadi dingin tapi pengap, membuat kening mereka mulai basah. Tok 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 tok. Pintu itu terketuk lagi. Kali ini suaranya lebih terdengar keras. "Jangan dibuka!" teriak Simbo. Di desa rata-rata, paraji biasanya memiliki tingkat kepekaan yang tinggi. "Ayo bu, cepat bu, tarik napas, dorong." Paraji itu seketika mendesak si ibu untuk berusaha lebih keras agar sang bayi bisa cepat keluar. "Ayo bu, cepat bu, dorong-dorong," desak Mbok Paraji. "Ah, sakit mbok," jerit si ibu sembari terus berusaha. Dan krek, pintu itu terbuka sendiri secara perlahan. Suara engselnya membuat darah seketika berdesir. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Lahir seorang bayi. Hap. Suara itu lagi, masih dengan lantunan yang perlahan, merubah bait ketiga dan bersenandung gumam di bait akhir.
Obor dalam ruangan yang menjadi sumber penerangan berkedip-kedip redup. Maklum saja, pada masa itu di desa tersebut masih mendapat listrik bergilir. Raut kepanikan terlihat di wajah Mbok Paraji. "Ayo Bu, jangan berhenti. Gak usah didengar, terus dorong, cepat." Suara itu masih tak henti bersenandung. Mendadak banyak cicak merayap di langit-langit rumah. Mbok Paraji kian cemas. "Kang, tolong panggil Pak Tua cepat, minta bantuan," pinta Mbok Paraji ke Pak Suami. "Ibu, ayo Bu, harus cepat Bu." Sekarang hanya tinggal si ibu dan Paraji di dalam rumah. Suara wanita itu meniru perkataan Mbok Paraji. "Ayo Bu, cepat." Suara wanita berbisik kuat itu kemudian tertawa melengking. Wujudnya tidak diketahui ada di mana. Tetapi cicak-cicak di dinding merayap semakin banyak. Bahkan beberapa ada yang melompat ke kepala dan badan si ibu. "Pergi kamu, pergi!" sentak Mbok Paraji. "Pergi enggak? Pergi kamu!" Suara wanita itu meniru kalimat si Mbok lagi. Tiba-tiba sang ibu merasakan sakit yang luar biasa tak tertahankan. Sakit yang berasal dari perutnya, yang membuatnya secara otomatis mendorong kuat sang bayi hingga keluar. Bayi itu pun keluar, tetapi anehnya bayi itu tidak menangis. Tubuhnya pun biru pucat. Sontak si Mbok mengangkat sang bayi lalu memukul-mukul bokong bayi, namun tetap masih saja tidak mau menangis. Paraji itu mengecek nadi dan napas sang bayi, dan ternyata bayi itu sudah tidak bernyawa. Sang ibu menangis histeris karena situasi panik. Mbok Paraji baru menyadari sesuatu, bahwa bayi itu lahir tanpa ari-ari. Ari-arinya menghilang. Derap langkah terdengar mendekat ke arah rumah. Pak Suami dan Pak Tua sudah tiba di situasi yang sangat terlambat. Suara wanita dan cicak-cicak itu sudah tidak ada. Pak Suami itu memeluk istrinya. Bayi biru malang itu belum sempat mengembuskan napas pertamanya di dunia karena telah direnggut oleh iblis dalam raga wanita bernama Yati. Pandangan Pak Tua menelisik seisi rumah. Dia menarik napas berat merasakan sesuatu. "Dia masih di sini." Pak Tua melangkah keluar, disusul oleh Pak Suami. Sedangkan si Mbok masih di dalam rumah menjaga sang ibu yang kondisinya masih sangat lemah. Mata Pak Tua mengitari sekitar. Dia menarik napas berat. Kemudian dia maju beberapa langkah, lalu menoleh ke arah atap rumah. Kedua mata Pak Tua terbelalak begitu ia melihat sosok wanita bengis mengenakan baju suster lusuh dengan wajah yang tua, gigi taring dan mulut sobek, nampak sedang menyantap ari-ari bayi. Layaknya binatang buas yang sangat kelaparan, sosok itu melahap ari-ari bayi tersebut dengan buas. Makhluk bengis itu menyadari kehadiran Pak Tua, lalu menoleh sembari menggenggam sisa ari-ari di tangannya. Mulut sobeknya masih dipenuhi darah dari ari-ari tersebut. Dia menyeringai tajam ke arah Pak Tua. Pak Tua kemudian merapalkan mantra. Namun sosok itu justru malah tertawa. Wanita itu kemudian bersenandung, lalu bernyanyi dengan suara mengayun, tetapi memekikkan telinga siapapun, dimanapun yang mendengarnya. Dan dia pun kembali bernyanyi. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Lahir seorang bayi, hap, lalu kubunuh. Seperti itulah liriknya. Dan kali ini dia bernyanyi dengan lirik yang lengkap. Gerombolan cicak yang tak terkira jumlahnya meloncat dari atap genteng menyergap Pak Tua dan Pak Suami yang berada di bawah.
Kedua tangan mereka kewalahan menghadang cicak-cicak itu. Lalu, sosok wanita bengis itu seketika menghilang entah kemana. Pak tua yang merasa kampungnya sedang dalam ancaman gaib jahat dengan sigap mengumpulkan para petinggi desa. Lalu segera mungkin menginstruksikan para penduduk agar tidak keluar rumah selepas maghrib, khususnya bagi yang sedang hamil. Tidak boleh ditinggal sendirian. Setiap malam selama 3 hari berturut-turut, para petinggi desa, tokoh masyarakat, dan beberapa pemuda, termasuk empu, melakukan ritual tolak bala yang dipimpin oleh Pak Tua, guna memohon perlindungan pada Yang Kuasa dan para leluhur serta lelembut penjaga. Namun, siapa disangka, ternyata peristiwa tadi baru saja pembuka dari awal permulaan teror wanita bengis yang semakin keji. Setiap kemunculannya dirasa Pak Tua memiliki energi yang semakin kuat. Setelah 2 bayi lagi meninggal dengan cara serupa oleh makhluk bengis itu, bahkan satu di antara sang bayi benar-benar lenyap dalam kandungan sebelum sempat dilahirkan. Pak Tua membagikan bawang putih yang telah diritualkan untuk digantungkan di setiap pintu-pintu rumah warga. Kita beralih ke rumah sakit. Petugas rumah sakit menemukan ceceran darah basah yang tidak diketahui asalnya di poli kandungan. Darah itu berceceran sepanjang lorong menuju ke mes kamar milik salah satu perawat yang bernama Yati. Petugas mendobrak paksa kamar Yati. Alangkah terkejutnya mereka begitu melihat seisi kamar berisikan ceceran darah kental dan banyaknya sisa ari-ari yang tersebar di lantai ruangan. Baunya sangat-sangat anyir. Mereka mual dan beberapa tak bisa menahan muntah. Dengan perasaan takut dan cemas, mereka melangkah memasuki ruang kamar. Tiba-tiba terdengar lagi suara wanita bengis itu bersenandung dengan sangat pelan dan menganyun. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Lahir seorang bayi, hap, lalu kubunuh. Disusul suara yang melengking. Sosok itu selalu menyanyikan lagu tersebut. Suster rayap. Mereka berteriak ketakutan tanpa berpikir panjang. Langsung berbalik ke arah dan berlari 1000 langkah sekencang mungkin menjauh dari kamar mes Yati. Sejak saat itu, Yati tidak lagi nampak hadir. Tidak terlihat lagi bekerja di rumah sakit tersebut. Namanya sudah dicoret sebagai perawat. Bahkan sosoknya saat ini menjadi legenda dan dikenal sebagai hantu suster rayap. Sejak saat itu, kamar mes bekas Yati dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mengisi kamar tersebut. Bahkan saat ini, jika kalian berkunjung ke mes itu, kamar tersebut sudah digembok entah sudah berapa tahun, tidak pernah dibuka lagi. Sejak pengungkapan kasus tersebut di rumah sakit, teror Yati masih terus berlangsung di desa. Aksa rupanya yang memberitahu Pak Tua untuk menggunakan bawang putih sebagai penangkalnya. Meski justru hal itu membuat wanita bengis itu semakin menjadi-jadi meneror warga dengan keji dan terang-terangan karena merasa terganggu dengan bawang putih yang dipasang di pintu rumah. Tetapi kematian bayi dan kehilangan ari-ari terus terjadi hingga desa menyiapkan kuburan khusus bayi. Kemunculan Yati kerap tertangkap ketika dia sedang memakan ari-ari yang sudah dikubur dengan posisi jongkok, lalu dengan lahap menyantapnya layaknya binatang kelaparan. Dampaknya selalu sama. Setiap bayi yang ari-arinya dimakan, tak lama kemudian langsung meregang nyawa. Puncaknya pada suatu malam, ada salah seorang warga yang akan melahirkan lagi. Pada masa itu, mungkin sampai sekarang, warga masih menganut paham banyaknya anak banyak rezeki. Kali ini, eksistensi teror Yati membuat parno banyak wanita hamil. Dan hari-hari mereka melahirkan ialah hari yang paling menakutkan bagi wanita.
termasuk bagi Ibu Nila yang harus menjalani persalinan tanpa seorang suami karena suaminya sudah meninggal. Pada saat itu, banyak para haji yang memutuskan tidak mengambil orderan karena takut dengan kehadiran sosok Yati. Beruntung ada para haji dari desa seberang yang masih berkenan membantu. Menjelang mendekati hari melahirkan, Ibu Nila sudah memasang bawang putih sebagai jimat khusus dari Pak Tua untuk menanggal kehadiran Yati. Meski begitu, perasaan takut dan khawatir masih menyerangnya. "Bu, dorong yang kuat ya, biar cepat. Ibu tahu kan kenapa?" ujar Pak Raji. Pak Raji pun tak kalah ketar-ketir ketakutan dan cemas. Dia terus mendesak Ibu Nila agar mendorong kuat bayi cepat keluar. Konon katanya, jika ingin selamat, bayi harus keluar sebelum Yati datang. Tap 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 tap. Ada suara derap terdengar dari atap rumah. Hawa mulai terasa tak enak. "Bu, ayo bu, cepat bu." Pak Raji itu mulai merasakan panik hingga dia tidak bisa menjaga fokus. Apalagi ketika tiba-tiba banyak sekali cicak-cicak merayap di dinding dan langit-langit rumah. Suara gumam senandung wanita bengis itu terdengar mengayun. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Lahir seorang anak dan hap. Dia berhenti di bait terakhir. "Ayo bu, cepat." Suara Pariji itu gemetar ketakutan. "Ayo bu, cepat." Yati meniru kalimat Paraji lagi. Badan Paraji melemas. Ibu Nila masih berusaha sekuat dengan tenaga sisa-sisa energinya. Kali ini dia benar-benar pasrah pada Yang Maha Kuasa. Hal yang paling ditakutkan ketika melahirkan akhirnya yang terjadi padanya. Tap 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 tap. Suara itu seperti merayap di dinding di belakang rumah. Cicak-cicak yang muncul dari setiap arah dinding mulai merayap ke arah yang sama, menuju langit-langit rumah dan bergerombol menumpuk tepat di atas Ibu Nila dan Paraji. Mereka menoleh ke atas. Tubuh Paraji melemas. Dia tidak lagi sanggup mengontrol rasa takutnya hingga terlutut ke lantai. Beberapa ekor cicak yang menumpuk itu mulai berjatuhan ke tubuh Bu Nila dan kepala Paraji. Ibu Nila menangis ketakutan. Begitupun Paraji yang ikut menangis dan kehilangan kendali fokus. Lagi-lagi Yati bersenandung lagi. Tap tap tap. Dan srek. Suara derap langkah menyeret itu terdengar tepat di dinding belakang Ibu Nila. Di samping nakas ranjang ada jendela kaca yang gordennya seketika tersingkap. Sontak saja semua mata Paraji dan Ibu Nila tertuju pada jendela tersebut. Kuku-kuku hitam yang sangat panjang, tangan dengan urat-urat keluar itu perlahan nampak di jendela. Berikutnya sudah bisa diduga, sosok wanita bengis berwajah tua, bermulut sobek dengan cairan hitam mengalir menjulurkan ke lidahnya ke kaca jendela. Wajahnya menggeleng perlahan ke kiri dan ke kanan. "Lalu ku bunuh." Yati melanjutkan bait terakhir senandungnya. Kemudian dia tertawa memekik melengking. "Astagfirullahaladzim." Suara Paraji terbata, menangis sambil ketakutan. Begitupun Bu Nila. Cicak-cicak itu melompat menyergap tubuh mereka. Suara derap langkah terdengar lagi. Sosok Yati tak lagi terlihat di jendela, tetapi cicak-cicak yang menyergap semakin banyak, seolah tak habis-habis. Semua rapalan ayat-ayat dan doa sudah mereka lakukan. Sekarang ini hanya bisa pasrah untuk segala kemungkinan terburuk. Kini derap langkah terdengar lagi dari arah pintu. Dan brak, pintu terdobrak. Datang Pak Tua, tokoh desa, dan banyaknya kerumunan warga yang sudah mengelilingi rumah Bu Nila sembari membawa obor. Ada juga tokoh spiritual dari desa seberang yang turut membantu, yaitu Pak Ustadz. "Lanjutkan Bu,"
pinta Pak Tua pada para haji. Mereka kemudian merapalkan mantra dan ayat-ayat doa sesuai keyakinan dan kemampuan masing-masing. Para haji melanjutkan tugasnya membantu Bu Nila bersalin. Pak Tua menarik nafas berat. Matanya menelisik mengitari sekitar, mencoba mencari sosok Yati yang dirasakan masih ada. Pak Tua keluar rumah tersebut. Namun sepanjang mata memandang, dia tidak melihat keberadaan wanita itu. Hingga seorang wanita berparas cantik tak dikenal, Yati, berjalan perlahan dari kejauhan, mendekati Pak Tua dengan tatapan yang tajam. Apa yang aneh pada Yati yang sedang berwujud aslinya, manusia ini? Sesekali raut wajahnya menyeringai menantang. Lalu detik berikutnya berubah menjadi wanita polos yang sedih. Tetapi apapun itu, dia terus melangkah dengan tenang menghampiri ke arah Pak Tua. Bersama dengan itu, di dalam rumah cicak-cicak bermunculan kembali dan menyergap tubuh Bu Nila. "Bah, terus lanjutkan," pinta Pak Ustadz pada para haji. Dirinya berdiri di samping Bu Nila, sembari tak henti merapalkan ayat-ayat doa. Para warga di luar merasa tegang dan ketakutan. Beberapa di antara mereka mundur jauh ke belakang seolah siap untuk berlari. Yati semakin dekat. Mulut Pak Tua tak henti bergumam merapal mantra sembari terus memperhatikan Yati yang kini semakin terus mendekat. "Siapa kamu?" teriak Pak Tua. Yati terus berjalan dengan tenang. Kali ini dia mulai bersenandung. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Lahir seorang anak. Hap. Dia berhenti di bait terakhir, lalu menyeringai tajam dan tertawa. Para warga ketakutan. Posisi mereka semakin mundur ke belakang, tapi semakin dekat. Tubuh Yati seolah semakin melemas. Beberapa kali langkahnya seperti kehilangan keseimbangan. Hingga tiba-tiba dari mulutnya keluar cairan hitam sangat deras. Kemudian tubuhnya roboh ke lantai. Terdengar suara tangisan bayi dari dalam rumah, dan bayi itu berhasil lahir dengan selamat. "Bawa dan ikat wanita itu." Setelah beberapa saat memperhatikan raga Yati yang terkulai dan tergeletak di tanah, Pak Tua memerintahkan 4 pemuda di belakangnya termasuk Empu. "Dia tidak kalah, tapi justru menyerahkan diri. Ini seperti siasat," ujar Empu padaku usai menceritakan dengan pandangan jauh menerawang. Yang terjadi berikutnya seperti yang diceritakan pada awal. Yati dibakar tetapi menghilang. Tak lama setelah peristiwa itu, Pak Tua atau ayahnya Empu meninggal secara mendadak di kamarnya. "Aa juga bisa kan?" ucap Empu padaku. Aku hanya tersenyum menjawab. Energi malam itu sangat kuat sekali. Kemudian aku yang masih penasaran dan juga karena dorongan Aksa, aku memberanikan diri mengajak Empu melakukan ritual mediumisasi seperti yang biasa aku lakukan, guna mencari tahu motif dan latar belakang Yati. Alhamdulillah, Empu setuju. Ba'da Isya aku mempersiapkan perlengkapan dan sesaji ritual lalu. Ritual pun dilakukan di ruang kerjanya, yang juga banyak sesaji di sana. Kami memulai ritual mediumisasi dengan menyatukan frekuensi dengan Aksa terlebih dahulu. Hasilnya cukup membuatku tercengang. Sosok Yati memang masih ada sampai sekarang. Dia bahkan masih memakan ari-ari dan membunuh bayi sejak dalam kandungan, meski tidak secara terang-terangan. Yang paling mengejutkan ialah ketika Aksa sedikit banyaknya menceritakan tentang latar belakang sosok Yati, yang sebenarnya dia juga korban dari perjanjian hitam yang dilakukan oleh turunan terdahulunya. Hingga Yati kehilangan kendali diri dan harus menerima takdir raganya yang telah diserahkan dan dikuasai oleh iblis. Terlalu miris dan panjang kisah mengenai latar belakang Yati bila aku ceritakan di sebuah cerita ini, yang sebenarnya juga sudah aku ringkas dan padatkan. Teror-teror sadis di rumah sakit dan di desa, serta kisah seorang dokter rumah sakit yang sempat menaruh pada Yati juga tidak aku ceritakan.
karena aku belum berhasil menemui sang dokter untuk mendapatkan kesaksian. Jujur, aku masih sangat penasaran dan belum puas dengan apa yang aku dapat. Apalagi hasil mediumisasiku cukup mengejutkan, yang membuat aku rasanya ingin kembali ke desa itu untuk mengulik lebih jauh dan mencari sosok Yati yang hingga saat ini dideteksi masih ada. Dan cerita pun berakhir. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita di atas. Dan dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.